Halo pendengar setia suka dengar cerita. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan cerita misteri dan spiritual lainnya. Karena, terkadang sebuah kisah bukan hanya untuk ditakuti, tapi untuk direnungi. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun perlahan, menyelimuti jalan desa yang sepi. Di kejauhan, suara jangkrik dan desir angin saling bertemu, menciptakan harmoni kesunyian yang ganjil. Di balik kemudi sebuah truk besar, Arman menarik napas panjang, mencoba melawan kantuk yang mulai datang. Sudah hampir 12 jam ia di jalan. Dari pagi ia membawa muatan bahan bangunan ke sebuah desa di lereng gunung, jauh dari kota. Harusnya perjalanan pulang sudah lancar. Tapi malam itu, seolah semuanya berubah. GPS di ponselnya mati. Kompas di dashboard berputar tak tentu arah. Dan jalan di depannya, yang semula tampak lurus, kini mulai dipenuhi kabut pekat. Ia menepi sejenak, membuka kaca, lalu memperhatikan sekeliling. Tidak ada rumah, tidak ada cahaya lampu, hanya gelap, kabut, dan pepohonan. Ia menatap layar ponsel yang tak menunjukkan apa-apa, lalu bergumam, paling sebentar lagi sinyal balik. Ia kembali menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Beberapa kilometer kemudian, ia melihat sebuah papan kayu berdiri di pinggir jalan. Tulisannya nyaris pudar, tapi masih bisa dibaca samar, hati-hati. Jembatan di depan. Arman tersenyum kecil. Berarti jalan ini masih tembus ke kota, pikirnya. Tapi senyum itu perlahan hilang saat dari balik kabut, muncul bayangan panjang membentang di depan sebuah jembatan tua, berdiri sunyi di tengah malam. Jembatan itu tampak seperti sudah lama tak digunakan. Kayunya gelap, besinya berkarat, dan tiang penyangganya condong ke satu sisi. Tapi yang membuat Arman berhenti bukan jembatannya, melainkan sosok yang berdiri di tengahnya. Seorang lelaki tua, memakai baju lusuh dan topi caping, menatapnya tanpa ekspresi. Arman menurunkan kaca sedikit. "Permisi Pak, ini jalan ke kota kan?" Tanyanya dengan nada sopan. Lelaki itu tak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan. "Jalan ke kota memang ada, Nak, tapi tidak semua yang lewat bisa kembali." Arman tertegun. Ia menatap lelaki itu beberapa detik, tapi sebelum sempat membalas, kabut menebal dan sosok itu hilang begitu saja. Tidak ada siapa-siapa di jembatan itu. Ia menelan ludah, memegang kemudi lebih erat, lalu memutuskan untuk tetap melintas. Ban truk naik ke atas papan kayu. Suara krek-krek terdengar setiap kali roda berputar. Arman memelankan gas, pandangannya lurus ke depan. Tapi di tengah jembatan, ia mendengar sesuatu, seperti bisikan. Pelan, samar, dan seolah datang dari bawah. "Jangan berhenti di sini." Arman tersentak. Ia menoleh cepat, tapi tak ada apapun. Ia kembali menatap ke depan, menekan gas perlahan hingga akhirnya berhasil menyeberang. Setelah lewat, ia merasa lega. Jalan kembali lurus. Tapi beberapa menit kemudian, dari kejauhan, tampak jembatan itu lagi. Sama persis. Arman mengerutkan kening. "Tadi kan aku udah lewat sini," katanya dalam hati. Ia pikir mungkin jalan yang ia ambil melingkar, jadi ia coba terus maju. Tapi 5 menit kemudian jembatan itu muncul lagi. Sama bentuknya, sama kabutnya, bahkan papan kayunya berderit dengan nada yang sama. Ia mulai gelisah. Ia putar balik, mencoba arah sebaliknya. Tapi setelah beberapa menit, lagi-lagi jembatan itu muncul. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ia seperti terjebak dalam lingkaran tak berujung. Sampai akhirnya, di percobaan kelima, mesin truknya tiba-tiba mati di tengah jembatan. Lampu padam, radio menyala sendiri. Dari speaker radio, terdengar suara azan. Pelan, dalam, tapi terdengar aneh, seperti datang dari kejauhan yang sangat jauh. Arman memejamkan mata, hatinya bergetar. Suara itu terdengar begitu jernih, begitu menyentuh, tapi di waktu yang sama menakutkan. Ia keluar dari truk, menatap ke sekitar. Kabut makin tebal, hingga pandangannya hanya sejauh 2 langkah ke depan. Di tengah kabut itu, muncul sosok samar lelaki tua yang tadi. Kali ini tanpa caping, wajahnya tampak jelas, dipenuhi keriput, namun matanya hangat dan teduh. Arman mendekat dengan langkah ragu. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi?" Lelaki itu tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara tenang. "Kau nyasar, Nak. Tapi bukan di jalan ini. Kau nyasar di waktu," ucap lelaki tersebut. Arman tak mengerti,
Tempat ini bukan untuk mereka yang terburu-buru, lanjut lelaki itu. Setiap orang yang melewati jembatan ini membawa niat. Kalau niatmu bersih, kau akan kembali. Tapi kalau hatimu berat, kabut akan menahanmu di sini. Arman terpaku. Ia baru ingat, sebelum berangkat tadi, ia marah pada istrinya. Ia bahkan belum sempat minta maaf. Ia pergi dalam keadaan kesal, hanya karena urusan sepele. Dan entah kenapa, ucapan lelaki itu terasa seperti tamparan. Arman menunduk, mencoba menenangkan diri. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, kalau aku masih diberi waktu, izinkan aku pulang. Aku cuma ingin minta maaf pada keluargaku." Begitu ia mengucap doa itu, angin bertiup pelan. Kabut di sekitarnya mulai menipis. Lelaki tua itu tersenyum lagi dan berkata, "Sekarang, pulanglah. Jangan lupa, ucapan maaf tak selalu butuh suara. Kadang cukup dari hati." Dan dalam sekejap, lelaki itu lenyap. Jembatan di bawah kaki Arman berubah papan kayu yang semula kuat kini terlihat lapuk, penuh lumut, dan di bawahnya, bukan sungai, melainkan jurang hitam yang berputar perlahan. Arman berlari ke truk. Dengan tangan gemetar, ia memutar kunci kontak. Mesin hidup, lampu menyala. Tanpa berpikir panjang, ia injak gas dalam-dalam. Jembatan bergoyang, papan kayu berderit keras, tapi truk itu melaju hingga akhirnya keluar dari kabut tebal. Beberapa menit kemudian, ia melihat cahaya lampu jalan. Di ujung sana, berdiri pos polisi kecil. Arman menghentikan truknya di depan pos dan turun dengan napas tersengal. Seorang petugas keluar dan langsung menatapnya dengan raut kaget. "Pak, dari mana? Jalan situ udah ditutup 5 tahun. Jembatannya ambruk waktu banjir besar dulu." Arman membeku. Ia menoleh ke belakang dan di kejauhan, kabut perlahan menghilang, menampakkan puing-puing jembatan tua yang sudah hancur. Namun di antara kabut yang tersisa, ia melihat sosok lelaki tua itu berdiri di ujung reruntuhan sambil tersenyum. Lalu hilang perlahan bersama angin. Sejak malam itu, Arman tak pernah lagi menyetir malam hari. Setiap kali seseorang bertanya kenapa, ia hanya menjawab, "Kadang, jembatan bukan cuma tempat menyeberang, tapi pengingat bahwa antara dunia ini dan dunia lain, hanya dibatasi oleh doa." Dan setiap kali lewat jalur itu di siang hari, ia selalu berhenti sejenak. Menatap lembah di kejauhan. Di sanalah, di antara sisa kabut dan pohon-pohon sunyi, pernah berdiri sebuah jembatan tempat dua dunia bersentuhan. Beberapa orang mungkin tak akan percaya cerita ini. Tapi bagi Arman, malam itu adalah malam di mana ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang sampai tujuan, melainkan tentang menyadari arah, sebelum semuanya terlambat. Karena terkadang, dunia memberi kita tanda, hanya agar kita belajar untuk berhenti. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kamu suka kisah ini, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, karena setiap malam, selalu ada kisah yang menunggu untuk kamu dengar. Dan ingat, jika suatu malam kamu berkendara sendirian, lalu menemukan jembatan di tengah kabut, berhentilah sejenak, dan berdoalah, karena mungkin, itu bukan sekadar jembatan.